Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Nabila, mahasiswa IAIN Suntaram Batanghari, Prodi Pendidikan Agama Islam, studi mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pragmatisme dan sejarah eksistensialisme. Pengertian pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata tergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, dan teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya. Yang lahir sejarah sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad ini. Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles Sferens pada tahun 1839 sampai 1942 yang kemudian dikembangkan oleh William James pada tahun 1842 sampai 1910 dan John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Pragmatisme dianggap juga salah satu aliran yang berpangkal pada empirisme. Kendatipun ada pula pengaruh idealisme Jerman pada John Dewey, seorang tokoh pragmatisme. Yang dianggap pemikir paling berpengaruh pada zamannya. Selain John Dewey, tokoh pragmatisme lainnya adalah Charles Fourier dan William James. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani phragma yang berarti perbuatan atau action atau tindakan atau partike. Isme di sini sama artinya dengan isme lainnya, yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah berfaedah atau bermanfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar kalau berfungsi atau if it works. Dengan demikian, pragmatisme dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai teori kebenaran sebagai yang nampak menonjol dalam pandangan William James, terutama dalam bukunya The Meaning of the Truth. Kebenaran menurut James adalah suatu yang terjadi pada ide yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan suatu teori berfungsi, tidak diketahui kebenaran teori itu. Atas dasar itu, kebenaran bukan suatu yang tidak statis atau tidak berubah, melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Pragmatisme yang diserukan oleh James ini juga disebut praktikalisme. Sebenarnya merupakan perkembangan dan olahan lebih dari pragmatisme Fourier. Hanya saja Fourier lebih menekankan penerapan pragmatisme ke dalam bahasa, yaitu untuk menerangkan arti-arti kalimat sehingga diperoleh kejelasannya konsep dan perbedaan dengan konsep lain. Lalu sejarah filsafat eksistensialisme sendiri merupakan sebuah pemikiran dari Søren Kierkegaard. Kemudian pemikiran ini diawali oleh kritik yang diajukan Søren Kierkegaard terhadap konsep abstraksionalisme Hegel. Hal ini dilakukan oleh
olehnya karena ia merasa Hegel seolah-olah meremehkan keberadaan manusia secara konkret. Reaksi ini juga dipengaruhi oleh kondisi kehidupan masyarakat dan Denmark pada masa itu, yakni sulit mencari solusi kehidupan agama yang juga dipengaruhi oleh pemikiran Hegel yang sedang digandrungi pada masa itu. Filsafat eksistensialisme hadir dengan menekan pada konsep individualitas manusia dan arti manusia secara konkret, di mana dalam ilmu filsafatnya ia lebih mendepankan tentang eksistensi atau tanggung jawab atas keberadaan hidup bagi manusia. Dalam pengajian konsep eksistensialisme sendiri tidaklah mudah karena pemahaman konsep bagi manusia. Dalam pengajian konsep eksistensialisme sendiri tidaklah mudah karena pemahaman konsep eksistensialis akan berbeda bagi setiap individu. Pendefinisian filsafat eksistensialisme sendiri berarti membatasi filsafat tersebut, sedangkan makna dari eksistensi itu sendiri belum diketahui. Istilah eksistensi sendiri berasal dari kata existere atau ex berarti keluar, sitere yang berarti membuat sendiri, sehingga dapat diartikan eksistensi berarti apa yang ada, apa yang dialami, dan semua yang terlihat. Dalam artian singkat, konsep dari eksistensi menekankan pada keberadaan, namun definisi secara bahasa ini belum bisa dengan penuh dalam memaknai eksistensialisme. Hal ini terbukti karena masih banyak perbedaan pendapat oleh para ahli. Tokoh-tokoh eksistensialisme, yaitu yang pertama adalah Jean-Paul Sartre. Menurut beliau, manusia telah diciptakan dengan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Beliau adalah salah satu orang yang populer. Beliau lahir di Paris pada tahun 1905 sampai 1980. Yang kedua adalah Søren Abien Kierkegaard. Beliau lahir di Denmark pada tanggal 5 Mei 1813. Menurut beliau, eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sangat senantiasa. Manusia selalu bergerak dengan kemungkinan menuju suatu kenyataan, yaitu cita-cita yang menuju kenyataan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah Martin Heidegger. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 26 September 1889 dan meninggal pada tahun 1976. Menurut beliau, keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain, yang artinya segala sesuatu yang ada manusia selalu dikaitannya dengan manusia sendiri. Yang keempat adalah Karl Jaeger. Beliau lahir pada tahun 1883 dan beliau meninggal 1969. Menurut beliau, memandang filsafat dengan bertujuan mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Materi ini ditandai dengan sebuah pemikiran yang menggunakan 1969. Menurut beliau, memandang filsafat dengan bertujuan mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Materi ini ditandai dengan sebuah pemikiran yang menggunakan pengetahuan objektif serta mengatasinya. Yang kelima adalah Paul Tillich. Beliau lahir pada tanggal 20 Agustus pada tahun 1886. Beliau dikenal sebagai tokoh Kristen yang dapat mendapatkan setelah menerbitkan sebuah kerangkaian buku yang menguraikan eksistensinya yang hanya khusus dengan teologi Kristen. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama adalah Charles Sandre Peirce. Peirce terkenal dalam filsafat klasik yang memahami sejarah dan ilmu pengetahuan. Beliau menyimpulkan bahwa kunci dalam usaha adalah bukti, data, persepsi, dan peluang yang tersedia dari penelitian. Yang kedua adalah William James. Pemikiran filsuf James terlahir
karena dalam memahami suatu ilmu, pengetahuan cenderung dipengaruhi oleh pandangan normatif. Beliau beranggapan bahwa kebenaran ialah hasil-hasil konkret. Beliau juga mengatakan bahwa pragmatisme adalah realitas yang sebagaimana yang diketahui untuk mengukur suatu konsep kebenaran seseorang, yang mempertimbangkan apa konsekuensi logika dalam menerapkan konsep tersebut. Yang ketiga adalah John Dewey. Menurut John, sikap dan pandangan demokrasi merupakan filsafat pendidikan. Baginya, demokrasi merupakan hal yang esensial karena demokrasi itu bukan hanya aturan-aturan tetapi sebagai way of life. Dewey mengungkapkan bahwa demokrasi itu bukan hanya aturan-aturan tetapi sebagai the way of life. Dewey mengungkapkan bahwa pengetahuan hanya mungkin dicapai melalui kondisi ilmu pengetahuan dengan berpikir secara reflektif. Yang keempat adalah Heraclitus. Ia mengatakan bahwa tiada yang betul-betul ada, semuanya menjadi perubahan adalah prinsip utama realitas. Realitas dilukiskan seperti sungai yang terus mengalir deras. Seorang tidak akan menurun kedua kalinya dalam arus sungai yang sama. Realitas selalu ada dalam suatu proses bagaimana yang telah diyakini. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris pada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar membuat atau learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan.